Jadi kalau di tahun 2026 ini ada dua program OJT, itu ada OJT reguler dan juga OJT penelitian kebijakan. Untuk proses pendaftarannya nanti bisa menentukan topik dulu ya Mbak yang benar-benar relevan dengan pekerjaan dan juga mungkin bisa mendukung perencanaan dan pembangunan gitu. Jadi nanti peserta akan menyiapkan proposal OJT, kemudian akan memperoleh surat usulan dari instansi dan juga akan melengkapi dokumen-dokumen administrasi. Nah setelah itu peserta juga pasti harus mendaftar melalui sistem pendaftaran atau Simdiklat Puspindiklatren. Untuk pendaftarannya ditutup tanggal 31 Juli 2026 ini. Untuk pendaftarannya itu secara online ya Mbak ya. Jadi nanti peserta akan menyiapkan berkas-berkas administratifnya dan juga nanti akan melakukan pendaftaran melalui website Simdiklat Puspindiklatren. Untuk topiknya sendiri itu ada mulai dari perencanaan pembangunan, kemudian ada ekonomi, ada SDGs, ada manajemen risiko, ada lingkungan hidup, KPBU, dan juga masih banyak lagi nih yang bisa dipilih sama sahabat pembangunan untuk nanti ketika ingin mengikuti program magang ini. Jadi program ini ditujukan bagi pejabat fungsional perencana dan juga ASN pusat maupun daerah yang bekerja di bidang perencanaan atau memiliki tugas yang berkaitan juga nih Mbak dengan perencanaan dan pembangunan. Main ke Wuhan melihat panda sambil jalan-jalan keliling Tiongkok. Sahabat pembangunan dimanapun kalian berada, gak usah was-was, Pusbinchat balik lagi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembangunan, aku Wanda yang akan membawakan Pusbinchat pada kali ini. Pusbinchat adalah kanal podcast dua arah yang akan mendiskusikan isu pembangunan di Indonesia maupun tugas fungsi di unit kerja di Kementerian PPN Bappenas dan akan distribusikan di kanal YouTube Puspindiklatren Bappenas. Nah, sahabat pembangunan, kalau kalian nih diberi kesempatan untuk bekerja langsung di Bappenas, universitas ternama, lembaga riset, bahkan perusahaan, sambil masih mengembangkan kompetensi ASN, apakah Anda tertarik? Nah, kalau tertarik nih sahabat pembangunan, kali ini Pusbinchat akan membahas terkait dengan program barunya Puspindiklatren Bappenas, yaitu on the job training atau magang dalam negeri. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber dari Puspindiklatren Bappenas. Halo Mbak Ayu, apa kabar Mbak Ayu? Baik Mbak. Lagi sibuk apa nih Mbak Ayu? Pasti sibuk banget ya, karena pelatihan lagi banyak banget ya. Iya, lagi sibuk pelatihan aja sih. Iya, Mbak Ayu, ini kan kita akan membahas terkait dengan program OJT nih Mbak Ayu. Ini kan program terbarunya dari Puspindiklatren ya. Nah Mbak Ayu, mungkin sahabat pembangunan pengen tahu sebenarnya OJT itu apa sih Mbak Ayu? Jadi program OJT atau magang ini merupakan program yang dibangun, yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan kompetensi dan juga kemampuan SDM yang akan nanti dapat bekerja dan juga belajar di instansi mitra yang akan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang perencanaan dan pembangunan gitu Mbak. Jadi nanti peserta akan mendapatkan pengalaman untuk belajar, bekerja dan juga dapat melaksanakan studi kasus di instansi mitra gitu Mbak. Oke Mbak Ayu. Nah kan ini Puspindiklatren tuh program pelatihannya tuh banyak banget ya Mbak Ayu ya. Nah ini tuh perbedaannya apa sih Mbak Ayu, OJT atau magang dalam negeri ini sama pelatihan biasa Mbak Ayu? Ya, jadi di Puspindiklatren memang ada pelatihan-pelatihan yang secara rutin dilaksanakan ya. Jadi perbedaannya dari pelatihan biasa dan juga dengan OJT ini sebenarnya kalau pelatihan biasa itu kan peserta ikut secara proses belajar di dalam kelas ya Mbak ya. Jadi nanti ada narasumber atau pengajar yang memberikan materi dengan topik-topik tertentu. Nah kalau misalnya magang atau OJT ini peserta itu nanti akan ikut secara langsung dalam kegiatan-kegiatan atau program-program di instansi mitra yang terkait gitu Mbak. Jadi mereka akan lebih dapat melaksanakan proses belajar dan juga proses bekerja lebih aplikatif gitu Mbak. Oke, jadi saat pembangunan kalau pelatihan biasa itu kan based on-nya klasikal gitu ya Mbak Ayu ya. Jadi mereka datang mungkin ada prakteknya pun 30% gitu ya Mbak Ayu. Tapi kalau misalnya untuk OJT ini mereka langsung terlibat di lokus masing-masing seperti itu ya Mbak Ayu. Oke, menarik sekali nih. Nah Mbak Ayu, kemarin itu kan saya juga sempat pernah baca bahwa Puspindiklatren tuh pernah ngadain juga OJT ya Mbak Ayu ya tahun 2003 atau 2024 gitu. Nah di situ ada jenis OJT-nya tuh kalau nggak salah ada 3. Nah di tahun 2026 ini ada berapa nih Mbak Ayu jenis-jenis OJT-nya? Nah kalau di tahun 2026 ini agak berbeda sama tahun-tahun sebelumnya ya Mbak ya. Jadi kalau di tahun 2026 ini ada dua yang
dua program OJT, itu ada OJT reguler dan juga OJT penelitian kebijakan. Jadi untuk OJT reguler ini nanti lokusnya atau penempatannya akan di Kementerian PPN Bappenas nih Mbak. Jadi nanti ada 30 unit kerja yang bisa dipilih oleh peserta. Nah, kalau misalnya OJT penelitian kebijakan itu merupakan program yang lebih fokus pada pengembangan kemampuan riset. Jadi nanti hasil dari program ini itu peserta akan membuat research paper atau policy paper. Nah, jadi OJT penelitian kebijakan ini lokusnya berbeda sama OJT reguler. Kalau OJT penelitian kebijakan ini lokusnya ada di universitas, lembaga penelitian, dan juga ada di perusahaan. Itu bedanya, Mbak. Oke, jadi kalau yang reguler itu nanti mereka bisa pilih unit kerjanya di Kementerian PPN Bappenas 30 unit kerja itu ya Mbak Ayu ya. Dan kalau untuk misalnya yang riset berarti di universitas atau lembaga risetnya. Untuk waktunya Mbak Ayu boleh di-share nggak untuk reguler berapa bulan, kemudian untuk penelitian kebijakannya berapa bulan Mbak Ayu? Nah, kalau untuk pelaksanaannya sendiri itu beda ya Mbak ya, antara yang OJT reguler dan juga OJT penelitian kebijakan. Nah, kalau OJT reguler itu pelaksanaannya 1-3 bulan nih Mbak. Kalau OJT penelitian kebijakan dilaksanakan secara 3 bulan. Oke, jadi dari lokusnya juga beda, sama waktunya juga beda ya. Nah, Sahabat Pembangunan tinggal pilih nih mau untuk reguler atau yang penelitian kebijakan ya untuk ininya. Oke, siap Mbak Ayu. Nah, kalau untuk pilihan topik OJT tahun ini Mbak Ayu, apa aja sih Mbak Ayu untuk topik-topiknya? Ya, untuk topiknya itu ada berbagai macam ya Mbak, karena memang ada 30 unit kerja juga ya, dan juga ada penelitian kebijakan. Nah, kalau misalnya untuk topiknya sendiri itu ada mulai dari perencanaan pembangunan, kemudian ada ekonomi, ada SDGs, ada manajemen resiko, ada lingkungan hidup, KPBU, dan juga masih banyak lagi nih yang bisa dipilih sama sahabat pembangunan untuk nanti ketika ingin mengikuti program magang ini. Oke, jadi banyak banget ya topiknya Mbak Ayu yang bisa dipilih, dan topiknya juga relate sama isu di tahun 2026 ini ya. Mungkin nanti isu-isu kayak ketahanan pangan juga bisa masuk kali ya Mbak Ayu ya. Siap Mbak Ayu. Nah, sekarang kira-kira Mbak Ayu, OJT-nya kapan sih Mbak Ayu dilaksanain? Kan sekarang bulan Juli nih, terus tutupnya juga kapan nanti? Silakan Mbak Ayu. Ya, kalau untuk pelaksanaannya itu nanti dari bulan September sampai bulan November 2026 nih Mbak. Jadi nanti untuk pendaftarannya ditutup tanggal 31 Juli 2026 ini. Waduh, bentar lagi nih Sahabat Pembangunan ya. Sekarang udah pertengahan Juli, ditutup 31 Juli ya Mbak Ayu ya. Oke, berarti Sahabat Pembangunan harus buru-buru nih untuk daftar. Aku kayak mau juga daftar nih Mbak Ayu nih. Kayaknya soalnya topiknya ada yang relate banget nih. Ya Mbak Ayu, nah ini juga pertanyaan tadi kan udah terkait dengan programnya. Sekarang target pesertanya sebenarnya siapa aja sih Mbak Ayu? Karena kan Sahabat Pembangunan di sini banyak gitu ya Mbak Ayu. Nah, dia juga pengen tahu nih mungkin siapa aja yang mau bisa daftar gitu Mbak Ayu. Apakah harus perencana atau seperti apa? Jadi program ini ditujukan bagi pejabat fungsional perencana dan juga ASN pusat maupun daerah yang bekerja di bidang perencanaan atau memiliki tugas yang berkaitan juga nih Mbak dengan perencanaan dan pembangunan. Jadi bagi sahabat pembangunan yang ingin mendaftar, dipersilakan. Jadi nanti akan ada beberapa tahap-tahap yang perlu dipersiapkan dan juga akan ada seleksinya. Oke, jadi Sahabat Pembangunan nggak harus jabatan fungsional perencana ya Mbak Ayu. Jadi ASN yang mendukung perencanaan. Betul. Di lingkungan perencanaan ya kayak gitu. Oke Mbak Ayu. Nah ini kan mereka ini kan akan meninggalkan pekerjaannya 1-3 bulan gitu ya Mbak Ayu. Kira-kira apa sih Mbak Ayu keuntungan terbesar yang akan didapatkan peserta gitu, biar supaya mereka nih mau daftar nih Mbak Ayu di program OJT ini? Iya. Baik, kalau misalnya sahabat pembangunan nih ikut program magang atau OJT ini, yang pasti dapat menambah kompetensi dan juga kemampuan ya Mbak ya pastinya, dan juga menambah wawasan tentang bagaimana proses perencanaan itu dilaksanakan dan juga yang berhubungan dengan bidang pembangunan gitu ya Mbak ya. Jadi dengan mengikuti program OJT ini juga nanti peserta akan mendapatkan banyak hal yang mungkin baru ya, yang baru dialami baik dalam proses belajarnya maupun bekerja di instansi mitra gitu nanti. Bahkan untuk skema penelitian kebijakan ini nanti peserta akan berkesempatan untuk menghasilkan karya ilmiah atau policy paper yang dapat menjadi kontribusi nyata nih Mbak bagi pembangunan. Wah, keuntungannya banyak banget ya Mbak Ayu ya. Jadi sahabat pembangunan nih kalau biasanya pelatihan mungkin hanya 5 hari gitu ya Mbak Ayu, dan keuntungannya mungkin ya ada ilmu yang didapat dan sertifikat mungkin ya. Tapi ini beyond dari itu ya Mbak Ayu ya. OJT itu beyond dari itu, bisa nambah networking tadi kata Mbak Ayu. Kemudian juga bisa mungkin yang tadinya dari misalnya dari daerah nih, sahabat pembangunan daerah bisa merasakan gimana sih vibes-nya atau lingkungan kerja misalnya di Kementerian PPN Bappenas dan sebagainya. Wah, sahabat pembangunan ini menarik banget program ini, bener Mbak Ayu. Terakhir nih Mbak Ayu, pasti juga ada yang tanya nih, ini krusial nih Mbak Ayu nih. Gimana sih pembiayaannya Mbak Ayu? Apa gratis atau gimana sih Mbak Ayu?
Nah, jadi ini sebenarnya menjadi pertanyaan yang banyak akan ditanyakan oleh sahabat pembangunan ya, Mbak ya, untuk program ini. Jadi, program ini itu akan menggunakan mekanisme cost sharing. Jadi, Pusbini Klatren akan menanggung berbagai komponen pembiayaan living allowance dan juga akan menanggung tuition fee atau biaya programnya gitu, Mbak. Jadi, kalau misalnya dari Pusbini Klatren itu akan membiayai biaya hidupnya. Nah, sedangkan instansi asal peserta nanti akan menanggung biaya transportasi dan juga beberapa komponen lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu, Mbak. Oke, jadi saat pembangunan ini tadi kata Mbak Ayu, jadi sebenarnya ini hampir gratis gitu ya Mbak Ayu ya. Cost sharingnya hanya biaya transportasi dan biaya lainnya gitu ya Mbak Ayu. Bahkan biaya untuk publik penelitiannya juga dibiayain oleh Pusbin ya. Betul. Wah, itu mantep banget itu berarti Mbak Ayu. Oke Mbak Ayu, sekarang kalau ingin mendaftar nih, misalnya saya langsung ingin mendaftar, apa nih yang harus saya siapkan Mbak Ayu? Untuk proses mendaftarannya nanti bisa menentukan topik dulu ya Mbak, yang benar-benar relevan dengan pekerjaan dan juga mungkin bisa mendukung perencanaan dan pembangunan gitu. Jadi nanti peserta akan menyiapkan proposal OJT, kemudian akan memperoleh surat usulan dari instansi dan juga akan melengkapi dokumen-dokumen administrasi. Nah, setelah itu peserta juga pasti harus mendaftar melalui sistem pendaftaran atau SIMDiklat Pusbin Klatren. Jadi nanti peserta dapat memilih sampai dengan 3 topik ataupun 3 institusi tujuannya nih Mbak. Jadi memang beragam ya Mbak yang bisa dipilih gitu nanti. Oke, jadi yang harus disiapkan berarti selain proposal yang akan diajukan, kemudian juga surat usulan ya Mbak Ayu ya. Surat usulannya dari BKPSDM di unit kerjanya masing-masing seperti itu ya Mbak Ayu ya. Oke, Mbak Ayu, kan ini sudah misalnya saya sudah menyiapkan semuanya nih, kemudian daftarnya itu online atau harus mengirimkan berkas nih Mbak Ayu untuk pendaftarannya? Baik, untuk pendaftarannya itu secara online ya Mbak ya. Jadi nanti peserta akan menyiapkan berkas-berkas administratifnya dan juga nanti akan melakukan pendaftaran melalui website SIMDiklat Pusbin Klatren. Oke, jadi sobat pembangunan ini nggak harus capek-capek ngumpulin berkas kayak zaman dahulu tuh. Saya pernah ngumpulin berkas gitu ya Mbak Ayu ya, jadi harus ngeprint dan sebagainya. Sekarang udah cukup ya, sekarang udah cukup langsung upload ya Mbak Ayu. Wah, ini jadi cuman hanya tinggal mempersiapkan proposalnya aja nih saat pembangunan, kemudian langsung klik gitu ya Mbak Ayu ya. Nah, terakhir nih Mbak Ayu, tadi kan mungkin Mbak Ayu udah mention terakhir ditutupnya, mungkin boleh di-share lagi ke sobat pembangunan sampai kapan nih Mbak Ayu, biar mungkin tadi ada yang belum mendengarkan gitu Mbak Ayu, ditutup sampai kapan? Ya, untuk pendaftaran program OJT atau magang dalam negeri ini akan dibuka sampai tanggal 31 Juli 2026 ini, Mbak. Jadi masih ada waktu ya untuk sahabat pembangunan yang ingin mendaftar program ini. Kemudian nanti tahapan selanjutnya akan ada seleksi administrasi, kemudian seleksi proposal dan juga akan ada tahap wawancara nih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mbak Ayu terkait dengan OJT atau magang dalam negeri. Jadi saat pembangunan yang ingin mendaftar, mungkin dari sekarang boleh dipilih-pilih dulu topiknya, dan surat penawarannya juga sudah ada di websitenya Pusbin Klatren ya. Mungkin nanti mungkin nanti sobat pembangunan bisa baca-baca dulu terkait dengan lokus-lokusnya, kemudian mau dipilih jenis OJT-nya seperti apa. Kemudian langsung mendaftar ya Mbak Ayu ya, karena 31 Juli ditutup. Kemudian nanti ada rangkaian seleksi administrasi, seleksi wawancara dan juga seleksi proposalnya seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak nih Mbak Ayu atas kesediaannya buat menjelaskan terkait dengan program barunya Pusbin Klatren Bappenas, OJT dalam negeri, magang dalam negeri. Terima kasih banyak ya Mbak Ayu, sehat selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga kita bertemu nih sahabat pembangunan, karena dari sini nih langsung saya mau daftar nih Mbak Ayu ya. Semoga kita semua bertemu di program OJT dalam negerinya Pusbin Klatren Bappenas. Pusbin Chat dapat ditonton pada kanal YouTube kami di Pusbin Klatren Bappenas, dan jangan lupa turut serta melihat informasi selengkapnya pada website kami di pusbindiklatren.bappenas.go.id, dan juga harus follow kita nih karena informasi-informasi juga banyak yang sudah kami share di media sosial kita di Instagram, Facebook, Twitter @pusbindiklatren Bappenas. Membeli dimsum sampai ke Shanghai, minumnya dengan teh olong. Pusbin Chat sudah selesai, subscribe dan like jangan lupa dong. Kami pamit, saya Wanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saat pembangunan.